Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Bahu Rekso Makam Demit. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata terhadap kengerian yang terjadi jika bahu rekso suatu tempat telah turun ataupun keluar dari tidur lamanya. Dahulu ada sebuah makam yang ditakuti oleh warga desa Megondro karena sosok-sosok penunggunya yang kerap kali mengganggu warga sekitar. Makam tersebut disebut dengan nama Bahu Rekso Makam Demit. Mereka yang berani-beraninya mendatangi makam tersebut tanpa permisi dan berniat untuk mengotorinya, maka seluruh bahu rekso dan demit di makam tersebut akan membunuhnya dengan cara dibuat kacau selama hidupnya. Sehingga ada istilah orang desa Megondro bilang, sopo sing kepati awake bakal mati. Namun bukan berarti makam tersebut tidak memiliki hal-hal yang berbau positif. Makam tersebut juga berimbas kepada warga sekitar karena telah memberikan lahan pekerjaan sebagai penjual kembang di desa Megondro. Kebanyakan orang yang mendatangi makam tersebut berasal dari luaran desa Megondro. Sehingga orang-orang di desa Megondro sendiri mereka menjajakan bunga untuk ziarah. Suatu hari, tepat di malam 1 Suro, banyak peziarah yang mendatangi makam tersebut. Mereka yang memiliki anggota keluarga di sana beramai-ramai berziarah dan menaburkan bunga serta memberikan doa kepada anggota keluarganya. Dan tepat di malam 1 Suro ada sebuah aktivitas rutin yang biasa dilakukan oleh juru kunci. Sebanyak 9 juru kunci makam tersebut akan secara bergantian memandikan keranda khusus yang dahulunya dijadikan sebagai tempat untuk membawa para bahu rekso yang meninggal dunia. 9 juru kunci ini harus selalu hadir ketika tepat di malam 1 Suro. Tujuannya adalah agar para bahu rekso senang dan tidak murka. Dan kebetulan keesokan harinya adalah malam 1 Suro. Para juru kunci akan memandikan keranda tersebut sebagai ritual tahunan. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Ketika pemandian keranda akan dilakukan, 9 juru kunci bersiap-siap untuk memandikan keranda tersebut. Satu persatu dari mereka mengguyur air ke arah keranda yang tertutupi kain emas. Namun ketika juru kunci yang kelima akan mengguyur air ke keranda, tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara teriakan. Seluruh orang yang menyaksikan hal itu langsung terkejut. Para juru kunci tidak menyangka kalau di dalam keranda tersebut ada orang. Akhirnya salah satu dari 9 juru kunci tersebut pun membuka keranda. Setelah keranda dibuka, ternyata di dalam tersebut ada seorang warga yang sedang tidur. Orang itu bernama Untung. Untung sendiri dikenal dengan orang yang telah mengidap gangguan jiwa. Hingga akhirnya seluruh warga geram melihat kelakuan Untung.
Para warga pun langsung membawa Untung keluar dari keranda. Namun setelah kejadian Untung tidur di dalam keranda tersebut, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Bersamaan dengan itu, suara petir terdengar jelas. Akhirnya ritual pemandian keranda di makam Bahu Rekso pun dipercepat. Seluruh juru kunci juga menyadari akan kejadian aneh. Mereka seperti diawasi oleh seluruh penghuni Bahu Rekso makam Demit. Alhasil, setelah acara ritual pemandian keranda itu selesai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Malam harinya, suasana desa Megondro diselimuti kabut tipis. Para warga juga bingung mengenai kemunculan kabut tipis yang menyelimuti seluruh desa. Selain itu, angin malam hembusannya sangat kecil, seperti akan ada pertanda yang kurang baik yang akan menimpa para warga di desa Megondro. Hingga tiba di mana petaka itu benar-benar terjadi. Para warga yang masih berada di luaran rumah, mereka tumbang secara beruntun. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat para warga sakit secara mendadak. Dan penyebab dari tumbangnya para warga adalah mereka semua diserang jenis angin yang mematikan yang dinamakan dengan angin duduk. Fenomena angin duduk ini cukup langka di desa Megondro. Alasannya adalah karena angin duduk ini akan hadir manakala ingin memasuki musim penghujan. Namun, jika musim penghujan belum datang, angin duduk tidak akan datang. Keesokan harinya, banyak warga yang sakit-sakitan. Mereka yang malam harinya begadang tiba-tiba langsung jatuh sakit. Namun, selain mengenai manusia, angin duduk juga berdampak kepada hewan ternak. Banyak hewan ternak yang tiba-tiba sakit. Bahkan ada salah satu warga yang kedapatan ayam miliknya mati begitu saja. Padahal kemarin sore ayam itu masih terlihat sehat. Semenjak kejadian Untung meniduri keranda tersebut, kejadian-kejadian aneh terus-menerus menggerus seluruh warga di desa Megondro. Mereka juga sering melihat lalu lalang sosok yang berada di sekitaran Bahu Rekso makam Demit. Karena keresahan tersebut, akhirnya para warga melaporkan kekhawatiran ini kepada seluruh juru kunci yang memegang Bahu Rekso makam Demit. Selama berhari-hari, seluruh juru kunci mengadakan sebuah musyawarah khusus untuk membahas penyebab dari pagebluk atau wabah aneh yang menyerang satu desa secara beruntun. Namun, tepat di mana mereka sedang membahas masalah tersebut, tiba-tiba dari luaran terdengar suara teriakan minta tolong. Mendengar hal tersebut, seluruh juru kunci desa Megondro langsung keluar. Dan ketika mereka keluar, ternyata yang mereka lihat sekarang adalah kekacauan di mana-mana. Para warga yang ada di situ langsung berlari berhamburan. Mereka ketakutan sambil berteriak, "Bahu Rekso mudun! Bahu Rekso mudun!" Yang artinya adalah Bahu Rekso turun. Mendengar hal tersebut, 9 juru kunci itu langsung menuju ke sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai tempat munculnya Bahu Rekso. Namun ketika mereka sampai di tempat tersebut,
Ternyata yang sekarang mereka lihat adalah seorang warga yang bernama Untung sedang melahap ayam mentah, dan kondisi mulutnya sudah penuh dengan darah. Dan Untung melahap ayam mentah itu layaknya makanan yang sudah matang. Mereka yang melihat kondisi Untung mulai bertanya-tanya, apakah Untung sedang dirasuki bahu reksa tersebut? Alhasil, Untung pun langsung diseret ke salah satu rumah warga untuk dilakukan sebuah ritual pengusiran terhadap apa yang ada di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah tersebut, kedua tangan Untung diikat oleh tali. Lalu kedua matanya ditutupi dengan menggunakan kain berwarna hitam. Setelah mereka siap, ritual pengusiran pun dimulai. Sebanyak 9 juru kunci mencoba untuk mengeluarkan sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Namun mereka semua tidak ada yang mampu untuk mengusir sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Bisa dibilang sosok yang merasuki Untung tersebut sangatlah kuat hingga menyebabkan tubuh mereka melemas seketika. Lalu datanglah salah seorang warga menuju ke tempat pengusiran Untung sembari membawa cambuk yang digenggam eratnya di tangan sebelah kanan. Entah apa yang dipikirkan oleh salah seorang warga tersebut. Tiba-tiba dirinya langsung mencambuk Untung sebanyak 9 kali. Teriakan rasa sakit menggema ke sekitaran rumah tempat pengusiran itu. Akhirnya sosok yang berada di dalam tubuh Untung telah keluar. Namun tidak lama kemudian Untung terbangun dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun berkata, "Dusun iki wis aku kutuk." Yang artinya adalah tempat ini sudah aku kutuk. Untung lalu berdiri dan menatap satu persatu ke-9 juru kunci itu. Ia tersenyum sejenak dan kemudian berkata, "Wes wayahe awakmu mati kabeh nang kene." Yang artinya adalah sudah waktunya kalian semua mati di sini. Tiba-tiba Untung berlari ke arah tembok. Ia menabrakkan kepalanya ke tembok sebanyak 9 kali hingga kepalanya hancur dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan akhirnya Untung meninggal dunia. Dia meninggal karena dirasuki bahu reksa makam demit. Dan seketika keadaan desa Megondro dalam posisi yang benar-benar mengerikan. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.